Semoga ada yang mau. Aku usahakan ya, Luz. Tapi aku nggak janji. Jelas Lisa dengan wajah kasihan kepada Lucy. Iya nggak apa-apa. Jawab Lucy yang sangat sedih. Kamu mau ikut nggak ke tempat kerjaku? Kalau mau, kamu ganti baju dulu Gi. Ganti di kamarku. Mereka berdua berjalan ke kamar Lisa. Ini Luz. Kamu pakai ini saja. Lisa memberikan beberapa baju seksi. Dan akhirnya Lucy mau memakai salah satu baju yang agak terbuka di bagian bahu dan memakai rok sedengkul. Wajahnya yang cantik dan rambutnya yang panjang menjadi daya tarik tersendiri bagi omom hidung belang. Mereka berdua pergi dengan berjalan kaki yang lumayan jauh. Asteris asteris asteris. Di sebuah kafe. Dani sedang duduk termenung. Dia baru saja diputusin oleh pacarnya yang akan menikah dengan seorang bule dari negara Amerika. Nasibnya yang buruk membuat dia sedih dan melarikan diri ke sebuah kafe yang ada sebuah bar di dalamnya. Sedang duduk sendiri sambil melihat ke layar HP-nya yang berisi foto-foto dirinya dan mantan kekasihnya itu. Tiba-tiba datang seorang wanita parubaya ke sampingnya. Parasnya cantik tapi cantik dempulan. Hai mas, boleh duduk di dekat kamu nggak? Dengan wajah yang masih tampak modis karena bedak yang tebal dan menor. Duduklah wanita itu di samping Dani. Silahkan, jawab Dani cuek. Sendirian aja mas. Aku traktir bir ya, tawarnya. Nggak usah. Saya sudah minum itu. Satu botol minuman keras sudah ada di atas mejanya. Oh maaf. Saya kok nggak lihat ya. Kenalkan saya Susi. Panggil saja saya Mami Susi. Ucapnya sambil mengulurkan tangan ke depan Dani. Saya Dani. Menyambut uluran tangan Susi. Dani hanya menanggapi dengan wajahnya yang datar. Lagi kalut ya mas? Tanya Susi menggoda. Lagi ada masalah aja. Masalah cewek pasti. Cowok ganteng kayak mas masa patah hati ditinggal cewek. Cari lagi aja mas. Ucapnya. Nggak segampang itu. Aku sangat mencintainya. Jawab Dani datar. Ah mas ini. Asal punya uang. Tidak akan ada yang menolak deh. Balasnya. Ya tapi tetap saja ada sebuah penyesalan. Sudah kita jaga dengan baik malah diambil sama orang lain dengan mudah. Ini kan tidak fair. Jawabnya tegas. Semua hidup tidak akan sama dengan keinginan kita. Oh ya, Mas Dani tinggal di mana? Tanya Susi yang kemudian mengambil sebatang rokok dan menghisapnya. Saya di kota ini. Dani tak memberikan informasi apa-apa untuk Susi dan dibalas dengan senyum kecut. Kalau memang mau bersenang-senang, saya bisa mencarikan seorang gadis yang masih segel. Atau emang kalau mau bermain dengan beberapa anak saya juga bisa. Tawar Susi. Saya tidak tertarik. Saya hanya ingin menikmati hari ini untuk sendiri. Kalau mau, saya juga bisa datang ke tempat yang lebih mahal dari ini. Tapi saya sedang ingin sendiri. Ya sudah. Kalau begitu silahkan nikmati waktu Anda. Saya tinggal dulu ya mas. Ini kartu nama saya kalau mas masih mau untuk bersenang-senang. Susi meninggalkan sebuah kartu nama untuk Dani. Dani mengambil kartu nama itu dan memasukkannya ke dalam kantong bajunya. Sementara Susi kembali lagi ke tempat lain, di mana sudah ada beberapa pelayan yang datang untuk melayani tamu di kafe itu. Susi adalah pemilik di kafe. Kafe Rinjani yang sudah terkenal dengan bisnis esek-esek terselubung. Dani sebagai orang awam, tidak tahu dengan hal itu. Dia memang datang ke situ hanya untuk menikmati waktunya untuk melupakan mantan pacarnya yang diambil oleh bule. Di dalam kantor, Mami Susi yang sering dipanggil oleh anak-anaknya yang bisa di-booking. Duduk di kursi. Tok tok tok, masuk, Mami. Ucap seseorang dan mereka masuk berdua ke dalam ruangan Mami Susi. Ada apa Lisa? Siapa nih yang kamu bawa? Tanya Susi berdiri dan berjalan menyambut Lisa dan Lucy. Kenalkan namanya Lucy. Dia kawan saya. Boleh bicara sebentar Mi? Tanya Lisa. Boleh. Ayo silahkan duduk. Mereka bertiga duduk di sofa yang ada di ruangan itu. Susi memberikan minuman soda kepada Lisa dan Lucy. Silahkan diminum dulu. Jangan kalian sampai haus. Susi membuka kaleng untuk Lisa dan Lucy. Jadi bagaimana Lisa? Ada yang bisa saya bantu? Apa kawanmu ini mau kerja di sini juga? Tanya Susi senang karena melihat barang bagus yang langka dan bisa menguntungkannya. Jadi begini Mi. Lucy lagi butuh uang untuk membayar hutang ayahnya yang sudah meninggal. Hutang ayahnya sebanyak sekitar 100 juta lebih. Wow banyak sekali. Pasti pinjam uang dari rentenir ya.
Susi tersenyum. Iya Mi, saya panggil Mami boleh kan? Tanya Lucy. Ya silahkan, memang semuanya di sini memanggil saya Mami Susi. Jadi kamu boleh memanggilnya sama. Jadi saya tadi siang ditawari oleh Lisa. Maaf Mi, kalau boleh saya potong. Lucy mau menjual kegadisannya. Kalau tidak salah ada yang mau kan? Tanya Lisa. Tapi uang 100 juta yang dijanjikan oleh Pak Sugondo itu tidak bisa lebih. Kan belum dipotong jasa Mami dan sedikit tips buat Lisa yang membawa kamu ke sini. Balas Susi. Lucy menatap Lisa. Lisa tidak bicara mengenai hal potongan. Tapi Mi, Lucy tidak mau seharga 100 juta. Dia mau menjualnya dengan senilai 500 juta. Hah, 500 juta. Susi kaget mendengar permintaan dari Lucy dan menatap Lucy dari ujung kepala sampai ujung kaki. Memang sih, anak ini banyak diminati oleh semua laki-laki hidung belang dimanapun. Tapi apa dia masih segelan juga? Pikir Susi dan masih berpikir. Apakah kamu yakin kalau kamu masih segelan? Belum di-unboxing sama sekali. Pertanyaan itu keluar dari mulut Susi karena harga yang diinginkan oleh Lucy. Saya belum pernah ngapa-ngapain Mami. Saya juga belum pernah berkenalan dengan lelaki manapun. Saya menjaganya sampai detik ini. Jawab Lucy. Baguslah. Kalau begitu, Lisa tolong foto Lucy dengan banyak gaya yang menantang. Biar dia bisa kita tawarkan kepada banyak tamu kita yang suka dengan barang bagus. Ucap Susi. Baiklah. Ayo Lus, kita foto-foto dulu. Mereka keluar dari ruangan itu. Di dalam ruangan, Susi berputar untuk menawarkan kepada siapa Lucy bisa ditawarkan. Sementara itu, Lucy difotoin dengan berbagai gaya dan sudut. Lisa mengirim foto Lucy ke Mami Susi. Susi membuka foto-foto dikirim oleh Lisa. Wajahnya berbinar karena Lucy tampaknya bisa ditawarkan dengan lumayan tinggi. Keinginan Lucy mungkin tidak bisa terpenuhi, tetapi masih bisa mendekati nilai 500 juta yang diinginkan oleh Lucy. Kalau ada senilai itu, pastinya dia akan mendapatkan uang komisi mencapai dari 100 juta rupiah. Walaupun sampai detik ini belum ada yang bisa dipikirkan, tetapi dia mulai mencari om-om yang punya duit banyak dan bisa menguntungkan dirinya. Asteris.